Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Pratera, NIM 210 3390, Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Praktikum Fisika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak peluru dan laporan Ketua Lab Hukum de Newton. Gerak peluru. A. Pengertian gerak peluru. Gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasa kinematika, ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Maka pada pembahasan ini, gaya sebagai penyebab gerakan benda diabaikan. Demikian juga gaya gesekan, udara yang menghambat gerak benda. Kita hanya meninjau gerakan benda tersebut setelah diberikan kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan melengkung di mana hanya terdapat pengaruh gravitasi. Jika titik jika kita memperhatikan gambar di bawah, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola memiliki 3 titik koordinasi. Yang pertama, pada titik A merupakan titik awal gerak benda. Benda memiliki kecepatan awal Ymax. Yang kedua, pada titik B, kemudian berada di akhir lintasannya. Yang ketiga, pada titik C, kemudian titik tertinggi benda yang ketinggiannya maksimal. Pada titik ini kecepatan vertikal besarnya 0. V, Y di titik C sama dengan 0. Prosedur kegiatan A. Tahap persiapan. Yang pertama, buka laptop atau notebook. Yang kedua, hidupkan laptop atau notebook. Yang ketiga, pastikan laptop digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 4. Carilah tempat di mana software aplikasi Project Motion disimpan. 5. Observasi aplikasi Project Motion. B. Pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan. Koordinat jauh. Bukalah aplikasi Project Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru, dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Kemudian sudut elevasi peluru konstan pada kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, variasikan kecepatan awal peluru. Yang selanjutnya, amatilah perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal. Rumus gerak parabola sumbu X. X sama dengan F0 X kali T sama dengan F0 cos theta kali T. Fx sama dengan F0 X sama dengan F0 cos theta. Keterangan Fx sama dengan kecepatan pada sumbu X meter per sekon. F0 X sama dengan kecepatan awal pada sumbu X meter per sekon. F0 kecepatan awal meter per sekon. Theta sama dengan sudut elevasi. X kedudukan benda pada sumbu X M meter. T sama dengan waktu tempuh sekon. Rumus gerak parabola pada sumbu Y. F0Y sama dengan F0 sin theta. Fy sama dengan Fy kurang GT sama dengan F sin theta kurang GT. Y sama dengan F0YT kurang 1/2 GT kuadrat. Keterangan. Fy kecepatan pada sumbu Y meter per sekon. F0Y kecepatan awal pada sumbu Y meter per sekon. F0 kecepatan awal meter per sekon. Theta sudah elevasi. Y kedudukan benda pada sumbu Y. Massa. G kecepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. T sama dengan waktu tempuh sekon. Pada peluru ditembakkan dengan sudut miring theta 0 dan kecepatan F0 dari titik A yang dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi G pada keadaan awal T sama dengan 0. Benda ada di A, X, Y sama dengan 0. Pada komponen kecepatan diuraikan menjadi komponen horizontal F0x dan komponen vertikal F0y. Yang besarnya F0y sama dengan F cos theta 0. F0y sama dengan F sin theta 0. Karena komponen kecepatan horizon konstan, maka pada tiap saat T kita dapatkan Fx sama dengan 0x sama dengan 0 cos theta 0. Kecepatan vertikal ialah min G sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T ialah
Fy sama dengan F0Y kurang GT sama dengan F0 sin theta 0 kurang GT. Hukum 1 Newton. Hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang di awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Pada hukum Newton 1, menurut laman Edukasi Kemdikbud, sifat benda yang cenderung mempertahankan kedalaman keadaannya disebut dengan sifat kelembaban atau inersia. Hukum Newton 1 lantas disebut pula hukum kelembaban. Rumus hukum kelembaban sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram meter persegi kuadrat. Bentuk dari momen inersia beragam seperti momen inersia linear, momen inersia massa, momen inersia polar atau kutub, besaran tegangan, tegangan pada bahan seperti tegangan lengung, dan tegangan puntir. Menghitung berdasarkan momen inersia, contoh hukum Newton 1 adalah saat naik mobil yang bergerak secepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Contoh lainnya itu ketika mobil berjalan pelan lalu digas maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Kemudian sebuah koin ditaruh di atas kain lalu kain itu ditarik cepat dengan koin tetap berada di tempatnya. Juga menerapkan hukum 1 Newton. 2. Hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda. Itu serta berbanding terbalik masanya. Adalah bunyi dari hukum 2 Newton. Rumus atau persamaan dari hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan gaya atau N. M sama dengan massa kilogram, A sama dengan percepatan meter persegi kuadrat. Berdasarkan hukum tersebut bisa dipahami jika benda nantinya akan menambah kelajuan apabila diberikan gaya total arah sama dengan arah dari gerak benda. Misalnya saja, menerapkan dari hukum 1 ini adalah saat Ditekers mendorong lemari besar dan meja kecil. Ditekers akan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mendorong lemari besar dibandingkan meja kecil. Hal ini karena massa lemari besar tersebut lebih besar dibandingkan dengan massa meja kecil. Hukum 3 Newton. Hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memiliki gaya pada benda lain, benda yang mendapatkan gaya itu akan memberikan gaya sebesarnya dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Tetapi arahnya berlawanan. Dari hukum ini kita ketahui tiap aksi berkonsentrasi memunculkan reaksi. Atau bisa dikatakan ada sebab dan ada akibat. Kemudian pemberian gaya sebab menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi bekerja saling berlawanan dan bekerja pada benda-benda yang berbeda. Rumus hukum 3 Newton. Rumus gaya gesek. Fg sama dengan U kali N dengan Fg sama dengan gaya gesek, N U sama dengan gesek, dan N sama dengan gaya normal. Rumus gaya berat. W sama dengan M kali G dengan W sama dengan gaya berat N, M sama dengan massa benda, kilogram, dan G gravitasi bumi. Rumus berat sejenis S sama dengan P kali G dengan S sama dengan berat jenis, N atau M3, P sama dengan massa jenis, kilogram, dan G berat benda. Contoh penerapan hukum Newton 3 dilihat saat memukul paku, memakai palu. Palu adalah gaya aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu. Contoh hukum 2 Newton. Truk membawa massa sedikit dapat mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. 2. Kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Percepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil, sehingga lebih cepat sampai tujuan. Orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan percepatan lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorong kecil. 4. Badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil terbental. Yang kelima, saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari
yang berat. Kita menggunakan gaya dorong yang sama. Contoh penerapan gaya Newton 2. Pada gambar samping, sebuah benda ditarik oleh gaya F. Dengan adanya gaya F, maka benda bergerak dengan kecepatan pada kasus yang kedua. Benda dengan massa M ditarik oleh dua orang dengan gaya 2F. Pada kasus kedua ini, benda bergerak dengan kecepatan 2. Massa dengan ditambah ditarik dengan gaya F. Pada kasus ketiga, benda bergerak dengan kecepatan 2. Dalam hukum ini, Newton menyimpulkan sebagai berikut. 1. Percepatan benda disebabkan dengan resultan gaya pada benda dengan massa M berbanding langsung dengan resultan gaya. Makin besar gaya, makin besar percepatan. Yang kedua, percepatan benda yang disebabkan oleh gaya resultan, gaya benda berbanding terbalik dengan massa benda, M. Maka besar massa makin kecil percepatan. Contoh soal, mobilan-mobilan 2 kg, bermassa 2 kg di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya diberikan pada mobil-mobilan? Diketahui M sama dengan 2 kg, A sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya F, gaya. Gaya sama dengan M kali A. Sama dengan 2 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 20 Newton. Gaya, massa, dan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menerapkan hubungan antara besaran dinamika, gaya, dan massa besaran kinematika, kecepatan, dan perpindahan. Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatan. Artinya dipercepat. Arah kecepatan yang disebabkan jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan dihasilkan gaya. Massa adalah sifat intrinsik sebuah benda yang mengukur resistensinya terhadap kecepatan. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.